Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Mas Alif dipimpin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, semoga dengan doa tadi, pembelajaran kita hari ini menjadi lebih efektif, berjalan dengan lancar, dan tentunya menambah kecerdasan kita untuk di masa yang akan datang. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Coba kalian tengok kanan kiri kalian, apakah ada teman-teman kalian yang tidak mengikuti hari ini, yang tidak datang ke kelas hari ini? Ayo coba ditengok, diperhatikan kanan kirinya, diperhatikan teman-temannya dengan baik. Jika ada yang tidak masuk, laporkan ke Bapak. Oke? Bagaimana anak-anak? Apakah ada teman kalian tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Oh iya, Bapak hampir saja lupa menanyakan kabar kalian. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Wah, semangat sekali anak Bapak hari ini. Anak-anak, kesemangatan kita dalam belajar harus terus dijaga. Kenapa? Karena dengan kita semangat belajar, kita akan menjadi orang-orang yang cerdas. Jika kita sudah cerdas, maka kesuksesan atau keberhasilan di masa akan yang datang akan mampu kita raih. Nah, dengan kita sukses, tentu saja kita akan membahagiakan kedua orang tua kita. Siapa di sini yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya? Wah, pasti kita semua ingin dong membahagiakan kedua orang tua kita. Maka dari itu, kita harus terus semangat dalam menuntut ilmu atau belajar. Setuju? Oke. Nah, sekarang Bapak ingin melihat ataupun meminta kalian untuk berdiri di samping mejanya masing-masing. Oke, ayo berdiri. Wah, pakaiannya Mas Alif rapi. Mas Alvan juga rapi. Wah, Mas Wahyu. Wah, rapi banget Mas Wahyu. Mas Sudarjat. Wah, juga rapi. Mas Amar. Wah, kenapa Mas Amar bajunya tidak dimasukkan? Oke, lain kali Mas Amar bajunya dimasukkan ya. Karena memasukkan baju itu adalah salah satu aturan yang berlaku di sekolah. Oke, yang namanya aturan harus kita taati. Baik. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai aturan yang berlaku di rumah dan juga di sekolah. Betul sekali anak-anak. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-59, yang artinya seperti ini anak-anak. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri atau pemimpin kalian yang membuat aturan. Nah, anak-anak, jadi dalam ayat ini kita disuruh untuk taat kepada aturan-aturan yang berlaku, baik dari Allah, dari Rasulullah, maupun dari pemimpin kita. Oke, Bapak ingin bertanya, kira-kira siapa yang tahu pemimpin di sekolah kita ini? Ya, Mas Alvan? Betul sekali. Pemimpin di sekolah ini yaitu yang bertindak sebagai kepala sekolah. Bapak juga ingin tanya, siapa pemimpin atau penguasa yang ada di rumah kalian?
Yap, betul sekali Mas Darjat. Yang menjadi pemimpin di keluarga kita ialah ayah atau bapak kita. Anak-anak, tahukah kalian apa itu aturan? Aturan adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku atau tata cara kita berperilaku. Anak-anak, aturan biasa disebut dengan tata tertib. Anak-anak, ada yang tahu tidak untuk apa sih aturan itu dibuat? Ya Mas Alvan, cakep. Aturan dibuat, kata Mas Alvan, untuk menertibkan diri kita. Betul, bagus. Jadi anak-anak, aturan dibuat agar anggota keluarga ataupun anggota sekolah menjadi tertib dan taat dan teratur kehidupannya. Nah, jika kita mematuhi aturan, maka kehidupan kita akan menjadi tertib, teratur, dan tentu saja menjadi indah serta rukun. Nah, aturan ini ada di mana-mana. Ada di rumah, ada di sekolah, bahkan aturan juga ada loh di jalan. Nah, ada yang tahu tidak? Aturan di rumah, siapa yang harus mematuhinya? Ya Mas Amar, betul sekali. Mas Amar bilang aturan di rumah itu harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Kalau aturan di sekolah, siapa yang mematuhi? Ayo, ada yang tahu tidak? Oke, betul Mas Busro, betul. Mas Busro bilang aturan di sekolah itu harus dipatuhi oleh seluruh warga yang ada di sekolah tersebut. Betul, anak bapak memang pinter-pinter semua. Nah, sekarang kira-kira siapa ya yang membuat aturan di rumah? Siapa ya? Ada yang tahu tidak? Anak-anak, ada yang tahu? Ya, Mas Wahyu. Siapa yang membuat aturan di rumah? Betul banget. Mas Wahyu bilang aturan yang berlaku di rumah dibuat oleh ayah dan ibu atau orang tua kita. Betul. Nah, sekarang kalian perhatikan aturan di rumah ataupun percakapan antara Alif dan ayahnya. Tarat! Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai membaca aturan yang berlaku di rumahnya Alif? Ada yang masih ingat apa saja aturan yang ada di rumah Alif? Ya Mas Darjat, silahkan. Tepat sekali Mas Darjat. Satu aturan di rumah Alif ialah bangun pagi harus jam 5 subuh. Ada lagi yang masih ingat? Ya Mas Alvan? Tepat sekali. Yang kedua, aturan di rumah Alif ialah setelah bangun, Alif harus merapihkan tempat tidurnya. Nah, ada lagi yang ketiga. Siapa yang ingat yang ketiga? Ya Mas Amar? Tepat sekali Mas Amar. Yang ketiga ialah ketika mau pergi dari rumah harus meminta izin. Ada yang ingat peraturan atau aturan yang terakhir yang berlaku di rumah Alif ialah apa? Ada yang ingat? Ya Mas Wahyu. Tepat sekali Mas Wahyu. Jika bermain, ingat waktu. Tadi kita telah belajar mengenai aturan yang berlaku di rumahnya Alif. Nah, sekarang kita beralih ke aturan yang berlaku di sekolah. Simak
bacaannya baik-baik ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai membaca aturan yang berlaku di sekolah? Alhamdulillah jika sudah selesai. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar mengenai definisi aturan, manfaat dari aturan, bahkan aturan yang berlaku di rumahnya Alif, serta aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Ada yang masih ingat tidak? Apa sih aturan itu? Ya, ada yang masih ingat? Ya, Mas Wahyu. Silahkan Mas Wahyu. Tepat sekali. Jadi, aturan adalah petunjuk atau tata cara kita dalam berperilaku atau cara kita bertingkah laku. Itu adalah definisi dari aturan. Nah, kalau manfaat dari aturan, ada yang masih ingat tidak? Ya, Mas Darjat silahkan. Tepat sekali Mas Darjat. Aturan dibuat agar hidup kita menjadi tertib dan teratur. Nah, anak-anak, itu adalah definisi dan manfaat dari aturan. Anak-anak, karena waktu kita telah habis, nanti untuk tesnya ataupun untuk tugas dari pelajaran ini Bapak kirim lewat WA grup ya. Oke? Nah, kita telah belajar mengenai aturan. Anak-anak, tak terasa ya, waktu pembelajaran kita hari ini telah habis anak-anak. Maka dari itu, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di kemudian hari dan menambah kecerdasan kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.